Marhaba. Fatih Köşkü atau Pavilion of Mehmet the Conqueror. Pavilion ini adalah salah satu bangunan tertua di Istana Topkapi, dibangun oleh Sultan Mehmet II, sang penakluk Konstantinopel. Inilah tempat favorit beliau untuk mengawasi kota, menyendiri, membaca, dan merancang strategi pemerintahan. Arsitekturnya mencerminkan peralihan dari gaya Bizantium ke gaya Ottoman awal. Dengan menghadap ke Bosforus dan Tanduk Emas, serta taman kecil di sekitarnya, tempat ini menawarkan ketenangan yang dalam. Di pavilion ini sekarang digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda paling berharga milik kesultanan. Ruangan ini menyimpan mahkota, permata langka, emas batangan, dan benda-benda berhiaskan berlian yang luar biasa mewahnya. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah belati Topkapi, dihiasi zamrud besar dan sarung emas bertatahkan permata. Perbendaharaan ini juga memuat kursi-kursi takhta upacara, perisai emas, dan alat-alat kerajaan lainnya yang digunakan dalam seremoni atau sebagai simbol kekuasaan. Semua koleksi ini bukan hanya lambang kekayaan, tetapi juga menunjukkan pengaruh dan jaringan diplomatik luas yang dimiliki oleh Kekaisaran Utsmaniyah. Tidak kalah menarik, pedang milik Sultan Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, yang menjadi simbol kejayaan awal Kesultanan Utsmaniyah. Selain itu, koleksi ini juga mencakup pedang-pedang para Sultan Utsmaniyah lainnya. Dari Fatih Köşkü, kita melangkah ke salah satu pavilion termegah di Istana Topkapi, yaitu Mecidiye Köşkü. Dibangun pada masa Sultan Abdülmecid I pada pertengahan abad ke-19, pavilion ini menjadi simbol modernisasi arsitektur Ottoman dengan pengaruh Eropa yang kuat, namun tetap mempertahankan elemen tradisional Utsmaniyah dengan detail yang megah dan interior yang lebih modern. Ruangan-ruangan di dalamnya dirancang sebagai tempat perjamuan dan menyambut tamu kenegaraan. Terdiri dari ruang tamu utama kerajaan, ruang istirahat sultan, ruang penjaga atau pelayan, aula perjamuan, dan balkon panjang yang menghadap langsung ke Bosporus. Plafon tinggi dengan lukisan ornamen bergaya barok, dihiasi lampu gantung kristal besar, serta furnitur berlapis kain beludru merah dan emas. Jendela-jendela tinggi dari kaca patri memantulkan cahaya alami yang masuk dari arah laut. Pavilion ini merupakan simbol transformasi Kesultanan Utsmaniyah dari kekuatan militer dan religius ke arah kerajaan modern yang mencoba menyesuaikan diri dengan kekuatan Eropa, baik dalam arsitektur maupun politik. Dari pavilion ini, kita bisa menikmati panorama spektakuler Selat Bosporus, jalur laut strategis yang memisahkan Asia dan Eropa, sekaligus menjadi pengingat akan posisi Istanbul sebagai kota kunci dalam geopolitik dunia. Tak jauh dari Mecidiye Köşkü, kita melangkah ke salah satu pavilion paling istimewa, Baghdad Köşkü. Dibangun untuk merayakan kemenangan Sultan Murad IV dalam ekspedisi ke Baghdad, kini pavilion ini menyimpan sesuatu yang tak kalah penting, singgasana Sultan Mahmud II. Singgasana ini dibuat di Paris oleh Charles Joseph Lemarchand, pengrajin furnitur istana Prancis, dengan desain yang memadukan nuansa Ottoman dan keanggunan Eropa.
Selanjutnya kita menuju Sunat Odase, ruang sunat para pangeran Ottoman. Ruangan ini digunakan untuk upacara hitan kerajaan, sebuah momen penting dalam tradisi Islam dan simbol masuknya pangeran ke dalam kedewasaan. Sederhana namun sakral, ruangan ini mencerminkan betapa seriusnya istana dalam menjaga adat dan warisan keagamaan. Di sampingnya terdapat Hırka-i Saadet Çeşmesi, atau air mancur jubah kebahagiaan. Air mancur ini digunakan untuk berwudu oleh para penjaga relik sebelum memasuki ruangan suci. Revan Köşkü. Tak jauh dari Sunat Odase juga, berdiri Revan Köşkü, pavilion indah yang dibangun setelah kemenangan Sultan Murad IV atas Revan. Revan adalah nama lama dari Yerevan, ibu kota Armenia saat ini. Kota Revan menjadi sasaran penting ekspedisi militer Sultan Murad IV pada tahun 1635 Masehi, ketika Kesultanan Utsmaniyah berperang melawan dinasti Safawiyah Persia. Kemenangan atas Revan menjadi momen penting bagi kekaisaran, dan untuk memperingatinya, Sultan Murad IV memerintahkan pembangunan pavilion ini di Istana Topkapi, yang kemudian dikenal sebagai Revan Köşkü. Kita kini tiba di Iftariye Kameryesi, atau dikenal juga sebagai Iftariye Pergola. Terletak di antara ruangan hitan dan pavilion Baghdad, struktur terbuka ini dulunya menjadi tempat Sultan menyantap hidangan pertama saat berbuka puasa di bulan Ramadan. Dibangun menghadap langsung ke Selat Bosporus, tempat ini menawarkan pemandangan indah Istanbul. Sebagai penutup perjalanan kita di Istana Topkapi, kita menuju salah satu bagian paling menarik dan vital dari kompleks ini. Topkapi Saray Mutfa, dapur kerajaan. Terletak di sisi timur kompleks, dapur ini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Terdiri dari 8 dapur besar yang mampu melayani hingga 4.000 orang setiap hari. Mulai dari sultan, keluarga kerajaan, pejabat dan pegawai istana, hingga fakir miskin setiap hari Jumat, sebagai bagian dari tradisi istana. Dapur Istana Topkapi dibangun bersamaan dengan konstruksi istana pada abad ke-15 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun bagian dapur mengalami perluasan besar pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman the Magnificent. Karena risiko kebakaran tinggi, dapur dibangun dengan kubus-kubus batu berdinding tebal dan atap melengkung. Selain itu, ada sistem ventilasi khusus dan cerobong asap tinggi yang masih berdiri kokoh. Disinilah para koki terbaik dari seluruh penjuru Kekaisaran Utsmaniyah bekerja. Mereka bukan hanya ahli memasak, tetapi juga mengikuti tata krama dan struktur militeristik. Masing-masing dapur memiliki spesialisasi tersendiri, mulai dari dapur untuk makanan utama, dapur untuk makanan penutup, hingga dapur eksklusif yang hanya melayani harem, yang dikenal sebagai Kushane Mutfae. Sekarang, di dapur ini tersimpan lebih dari 12.000 koleksi peralatan memasak yang luar biasa, mencerminkan kemewahan dan keragaman budaya Kekaisaran Utsmaniyah. Koleksi ini mencakup berbagai jenis peralatan, hingga peralatan makan yang terbuat dari perak, kristal bohemia, dan porselen mewah. Yang paling mencolok adalah porselen Tiongkok dinasti Ming dan Qing, serta keramik Jepang dari abad ke-17, yang dulunya hanya digunakan untuk menyajikan makanan kepada sultan dan pejabat tinggi. Setiap peralatan memiliki fungsi dan tempat khusus dalam hierarki dapur, mencerminkan sistem logistik yang sangat terorganisir dan ketelitian dalam menyajikan hidangan kerajaan. Koleksi ini kini menjadi salah satu yang paling lengkap dan berharga dalam sejarah dapur istana dunia. Topkapi bukan hanya istana, tapi saksi bisu kejayaan sebuah kekhalifahan besar. Setiap sudutnya menyimpan warisan sejarah, spiritualitas, dan kekuasaan yang pernah mengguncang dunia. Jika Anda menikmati perjalanan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah sejarah menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.